utawi iki iku latifah hikmah kang kaping telu. At-ta'biru bihadzal uslub al-latif illa ayyasaddaqu, pengungkapan pembahasaan dengan gaya bahasa yang sangat lembut halus ini. Mana bahasanya? Kecuali keluarga terbunuh bersedekah. Padahal maksudnya keluarga terbunuh itu memaafkan, lalu membebaskan, tidak menuntut diat, tidak menuntut denda unta 100. Quran membahasakannya kecuali jika mereka bersedekah. Maksudnya memaafkan, enggak menuntut diat. Wa tasmiyatul afwi, utawi ngarani memaafkan, dan arani bis sadaqah kelawan bersedekah. Mburi kono kosong, Mbak. Mburi. Aja nyumpel ning kono. Bismillahirrahmanirrahim. Aja turu ya, enggak apik lah. Arek-arek SMP aja gampang turu ya. Enggak apik. Ayo dikukai. Nah ngono lho karepku ngono, ustaze sing telaten ya. Terus lek dijak ngaji aja nesu ya, ben oleh ngilmu ya. Terus diucek lek ngantuk ya. Aja dituruti ngantuke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istilah memaafkan tapi dibahasakan dengan bersedekah. Fi hasun, dalam pembahasan ini, dalam takbir ini, hasun ada dorongan, watambihun dan memberikan peringatan, catatan, ala fadilatil afwi, atas keutamaan memaafkan. Yang bersedekah membebaskan diat, itu hanya sebagian dari manifestasi memaafkan. Intinya memaafkan itu. Watambihul awliya, dan mengingatkan para keluarga pembunuh, ila anna afwahum anil qatil, bahwa mereka memaafkan terhadap si pembunuh, wa adami akhdid diyati, dan tidak menuntut denda 100 unta, huwa fi nafsihi sadaqah, itu pada hakikatnya sedekah, wa huwa min makarimil akhlaq, sedekah dalam bentuk memaafkan tidak menuntut diat adalah termasuk akhlak yang mulia. Allati yuraghibu, yang mendorong, memotivasi, fiha untuk akhlak yang mulia itu. Siapa yang memotivasi? Al-Islamu, agama Islam. Al-latifatur rabi'ah, utawi iki iku hikmah yang keempat. Waradat uqubatu qatlil mu'min amdan, waradat ustumeko dalam ayat Quran, uqubatu qatlil mu'min, hukuman sanksi membunuh orang mukmin, amdan dengan sengaja, tekane sanksi atau hukuman itu fi ghayatit taghlid, ing dalam nemen katok oleh memberat-beratkan, wa tasdid lan banget nih, nemen awas dimurkai Allah, masuk neraka itu loh yang membunuh sengaja itu loh, masuk neraka selamanya, dimurkai Allah, macam-macam, dilaknati Allah. Begitu Allah sangat memberatkan hukuman dengan
pemberatan bagi yang membunuh mukmin dengan sengaja. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasan bagi pembunuh mukmin sengaja adalah jahannam kekal selama-lamanya fiha di dalam jahannam. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi. Allah marah atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu, dan Allah persiapkan baginya adzaban azima, azab yang besar. Kayak begitu Allah besar-besarkan, berat-beratkan azab hukuman bagi si pembunuh. Faqad hakamatil ayatu, benar-benar menghukum, mensangsi opo al ayatu ayat ini alal qatil atas si pembunuh biuqubatin talas, dengan 3 hukuman. 1, al-khuludu fi jahannam, kekal di dalam neraka jahannam. Yang kedua, wastiqaqul ghadab wal la'nah, layak berhak mendapat kemarahan Allah dan laknat Allah. Ketiga, wal adzabus syadid, siksaan yang sangat berat. Alladzi a'addahu Allah, yang mana Allah mempersiapkannya lahu bagi si pembunuh fil akhirati, di akhirat. Walihada, karena inilah ja'a datang dawuh Nabi fil hadis syarif, di suatu hadis yang sangat mulia. Mana hadisnya? La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin mu'min. Benar utawi hancurnya, sirnanya dunia ini itu jauh lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin. Zaman melakukan perusakan bumi sak donya hancur semua, itu masih ringan dibanding membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin. Wa fil hadisi aidan, tersebut dalam hadis juga, man a'ana ala qatli mu'min bisatri kalimah, barang siapa membantu pembunuhan seorang mukmin meskipun dengan setengah kata. Ada pembunuh zaman ditakoni, Mas, aku arep mateni fulan, areke mendelik, iya nanti. Zaman mengucapkan hanya setengah kata. Dengan begitu zaman ikut membantu pembunuhan. Ja'a, maka dia datang yaumal qiyamah, ing dalam dina kiamat. Maktubun iku den tulis baina ainaihi, di antara kedua matanya, ditulis gimana? Aisun mir rahmatillah, orang yang tidak lagi berharap rahmat Allah, putus asa mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana bisa mendapatkan? Dia masuk komplotan pembunuh, jahannam selamanya, dimarahi Allah, dilaknat Allah, terus mendapat azab yang sangat berat. Qala dawuh sapa sahibul kasyaf, Imam Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf, wal ajabu, adalah sangat aneh, gumun banget aneh, min qaumin, kaum, yaqra'una hadhil ayah, yang membaca ayat ini, wa yarawna, mereka juga melihat,
hukuman-hukuman berat fiha yang ada di dalam ayat ini. Wong Madura maca ayat ini. Dan mereka juga tahu betapa berat hukumannya aneh tapi tetap saja melakukan. Ya, aneh. Wa yasma'una hadhil ahadits al-azimah. Dan mereka juga mendengarkan hadis-hadis yang sangat agung ini. Wa qaula Ibnu Abbas, juga mendengar dawuhnya Ibnu Abbas. Ini bukan yamna'u ya biman it-taubati, dicegahnya taubat. Mereka tahu itu semua summa yatma'una fil afwi. Lalu mereka berharap mendapatkan permaafan angqatilil mukmin, dari orang yang membunuh sesama mukmin bi ghairi taubatin, tanpa bertaubat. Kok celem, kok nyimut, enggak gelem taubat, minta maaf, enggak bayar denda, kebacut. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka merenungkan, mentadabburkan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang ada di hati mereka gembok-gemboknya hati itu. Mungkin mereka enggak merenung atau hatinya terkunci, tergembok. Ya. Al-Latifatul Khamisah, hikmah yang kelima. Al-khuludu fi jahannam liqatilil mu'min mahmulun ala man istahalla qatlah. Ancaman kekal di neraka jahannam bagi pembunuh seorang mukmin, mahmulun itu dipahami, diterapkan bagi orang yang membunuh dan menganggap halal pembunuhan itu. Quran mengharamkan pembunuhan, you menghalalkan pembunuhan dan ngelakoni tenan. Itu murtad karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Quran. Murtad, makanya ancamannya neraka selamanya, jahannam. Awil muradu bil khulud tulul muksi. Atau yang dimaksud kekal itu adalah begitu lama berdiam diri di neraka. Lianna ahlal lughah ista'malu lafdzul khulud bimakna tulil muddah. Karena para ahli bahasa itu menggunakan lafadz kekal, langgeng. Ternyata bukan langgeng beneran. Hanya dengan makna sangatlah lama. Lama waktunya, wal baqa, dan lama tinggalnya. Qala Zuhair, ala la ara alal hawadisi baqiyan, wala khalidan illal jibalar rawasiyah. Ala ingatlah, la ara, aku tidak melihat baqiyan sesuatu yang kekal, alal hawadis pada makhluk-makhluk ini. Wala khalidan, tidak melihat sesuatu yang abadi. Illal jibal, kecuali gunung-gunung itu kekal. Maknanya bukan kekal beneran, nanti juga kiamat. Artinya lek gunung itu cek suwene. Sing lain-lain sudah rusak, gunung gak rusak. Suwe banget itu oleh orang Arab dibahasakan dengan kekal. Ar-rawasiyah yang menancap kokoh. Wal Arab taqul khallatallahu mulkah. Semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Mendoakan raja baru dilantik semoga kekal. Bukan kok kekal beneran, maksudnya awet sowe. Wa taqulu la ukhallidanna fulanan fis sijn. Benar-benar aku akan membuat kekal fulan di dalam penjara.
bukan kekal benar tapi suwe. Ma'a annahu laisa syai'un fid dunya yadum. Padahal sesungguhnya la syai'un atau la syai'a, tiada sesuatu apapun di dunia ini yadumu yang bakal abadi, enggak ada. Al-ahkam asy-syar'iyyah, utawi iki iku hukum syar'i. Ini anak-anak, Sabtu malam minggu, semua di masjid ini, semua yang enggak dihukum, ya. Sebelum manjing sudah harus diopiak-opiak, disapeti. Lalu sebelum adzan sudah di masjid semua dihitung. Karena ada perintah dari PBNU membaca sholawat nariyah. Ya, nanti tawasulnya kita sampaikan, sudah dikirim PBNU. Pengurus tahu. Satu paket 4.444. Saya kepingin pondok sini karena jumlahnya ratusan, jangan satu paket, tapi berpaket. Dihitung semua, misalnya jumlahnya ini 800 sekian. Kalau bisa setengah jam lah atau lebih, setidaknya membaca sekitar 50 kali. Syukur-syukurlah membaca 100 kali. Kalau mau membaca 100 kali, per 45 anak, berarti satu paket 4.444. Paham ya? Kalau 100 kali keberatan, 50 kali. Berarti 90 anak itu satu paket. Kalau sama nanti mungkin diangkut frame ini pakai ini, yang Kali Joko juga ikut dihitung ya. Kemudian yang medek juga dihitung, direkap semua total sini medek sama itu. Syukur-syukur kalau bisa yang Magetan juga dihitung ya. Biar nanti pengurus koordinasi. Yang Banyuwangi biar sendiri karena jauh. Yang Surabaya biar sendiri. Nah sini Tegalweru Medek, terus Sunan Kali Joko, misalnya total sekitar 900 atau 1000. Berarti sekitar 10 paket atau 12 paket. Nah di sini baca sholawat nariyah setelah ila hadrati berapa tadi? 50 kali. Nah, terus nanti bisa DW akan ke saya. Untuk saya sampaikan ke PBNU dari seluruh Indonesia itu. Untuk direkap, dijumlah, memenuhi target 1 miliar sholawat nariyah. Paham ya? Paham apa enggak ini? Itu, sing beler-beler disabeti. Ben enggak belerai. Sebelum Isya sudah harus kumpul semua, aja enggak bulet aja. Ya, ngerti ya? Terus enggak teko di absen, nanti disampaikan ke saya. Karena ini perintah PBNU. Lah sini juga bagian dari NU. Kemudian minggu paginya harus ikut apel hari santri dengan PBNU di Surabaya. Baru bisa apel di sini ba'da zuhur. Ya. Yang apel di pondok ditunda ba'da zuhur. Itu. Nah nanti terus makannya ya apa diatur sendiri. Atau yang pagi makan seperti biasa dari jatah resmi. Baru nanti siang mendapat jatah makan resmi lagi. Terus upacara mungkin buyar jam 2, setengah 3. Baru itu makanan talaman yang selamatan hari santri. Itu ya. Al-Fatihah.